Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang terdiri dari saya, Fadila Rahman Batubara, Saya Putih Istiqomah Siregar. Saya Jahan Marwa Alia. Dan saya Nini Gadisda Bizantinosna. dengan dosen pengampu mata kuliah kami, Bapak Fajar Utama Ritama Eksos MKesos. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan observasi langsung tempat rehabilitasi Nabza Medan Plus sebagai bagian dari tugas akademik kami. Melalui wawancara yang kami lakukan, kami mencoba menggali informasi mengenai metode atau pendekatan apa saja yang mereka lakukan dalam menangani klien. Kemudian sistem rehabilitasi yang diterapkan apakah berbasis panti dan non-panti, serta latar belakang dan motivasi mereka dalam memilih profesi baik sebagai konselor adiktif maupun pekerja sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Romolis Tanggang, Peksos Adiksi. Tapi sekarang kayaknya kalau di kementerian itu Peksos itu udah multi layanan ya, jadi nggak ada klaster-klaster. Jadi semua udah kita harus bisa nanganin anak, lansia, disabilitas sudah semua gitu. Dulu Peksos itu Peksos anak, Sakti Peksos, terus ada Peksos Adiksi gitu. Sekarang udah general gitu ya. Aku tuh kan lulus itu 2011 ya, terus nggak langsung kerja di bidang Peksos. Nah awalnya itu kerja di Batam pernah setahun, terus ada dari 2013 sampai 2015 itu kerja di retail di Alfamart di Tanjung Rawa kan, di distributor centernya di DC-nya gitu. Nah terus 2015 itu ada penerimaan dari Kementerian Sosial, penerimaan Peksos besar-besaran. Nah di situ kalau nggak salah benar-benar buka untuk Peksos itu yang sampai ribuan gitu. Makanya ada adik-adik 2010 itu yang masih fresh graduate langsung masuk tuh, gitu langsung masuk. Nah jadi kalau aku tuh benar-benar terjun di Peksos itu dari 2015, berarti kurang lebih 10 tahun. Awalnya kan itu, tadi kan aku juga udah sharing. Kalau sebenarnya kan Peksos ini aku tuh pilihan ketiga itu. Dulu kan Peksos itu jurusan yang kurang diminatin kayaknya ya gitu. Jadi itu passing grade-nya yang paling rendah dulu. Jadi kayak jaga gawang lah. Puji Tuhannya menang di situ. Nah sampai semester 5 aku tuh masih belum tahu tujuannya kemana, goals-nya apa gitu. Jadi kayak hanya ya udah kuliah gitu, kuliah di mana USU, dah itu aja gitu. Jadi bahkan untuk kerja pun belum tahu, maksudnya gambaran untuk Peksos itu kayak mana. Kan dulu kan nggak se welcome, maksudnya Peksos itu kan dilirik akhir-akhir ini loh. Dulu kalau zaman kami dulu bisa dibilang belum begitu tahu orang apa itu Peksos gitu. Tapi sejak 2015 Kementerian Sosial juga sudah ada loh jurusan yang menjurus tuh, yang lebih maksudnya yang lebih fokus tuh untuk ngurusin masalah sosial gitu. Jadi akhirnya barulah ada perekrutan besar-besaran gitu. Bahkan saat itu Peksosnya kurang tuh, makanya ada juga banyak jurusan-jurusan lain yang diterima gitu. Disebutlah namanya mereka TKS, Tenaga Kesejahteraan Sosial. Beda dia, jadi bukan pekerja sosial gitu. Jadi di apa ya, disetarakan lah gitu. Dari diklat lah kami tuh supaya setara, tapi beda kan, kita tetap profesi harus ada background pendidikan sama sertifikasi kan. Jadi diterima lah, ada yang dari pertanian, pokoknya dari semua jurusan lah untuk memenuhi kuota itu. Kapan mulai tertariknya itu ya sejak kita itu benar-benar terjun ke kerja bidang Peksos gitu. Oh ternyata Peksos itu lumayan asik ya gitu, apalagi setelah kita sudah ke lapangan gitu. Ke lapangan itu kan kita ngelihat, oh ternyata jadi banyak bersyukur ya. Itu yang aku pribadi yang aku dapat itu jadi Peksos itu jadi lebih banyak bersyukur gitu, karena ke lapangan itu ada banyak rupanya yang
kehidupan yang aku sendiri nggak pernah terpikir gitu. Oh, kayak mana ya, untuk mendapatkan uang, kepala keluarga untuk mendapatkan uang 30.000 satu hari itu susah loh. Kita bayangin makan minum capai ngopi gitu ya, terus ada kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya gitu. Jadi dari situ kita mulai kayak semakin tertarik, terus semakin ya dari situ juga kepribadian kita jadi semakin ini apa, jadi lebih tahu bersyukur lah kayak gitu. Jadi kita itu semakin sadar kalau kita bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Kerjaan ini begitu sih. Si kliennya ya. Oh, oke. Jadi kalau untuk aku bahas yang Medan Plus-nya ya. Oke. Yang untuk Medan Plus sendiri itu ada dia yang 3 jalur gitu, tiga. Satu yang pertama karena kemauan sendiri karena mungkin dia sudah capek di luar. Ada juga yang mungkin dikejar BD, itu yang kemauan sendiri. Artinya di luar dia sudah tidak aman. Akhirnya dia menyerahkan diri untuk menjalani rehabilitasi, itu yang pertama. Yang kedua itu dari keluarga. Ya, dan kalau dari keluarga itu namanya intervensi. Dia mungkin ya sudah meresahkan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu bantaran. Kalau bantaran itu dia yang ditangkap polisi. Nah, pasal 35 kan, Undang-Undang Nomor 35 yang bilang kalau pecandu itu harus direhab. Jadi si polisinya menyerahkan ke rehab. Jadi ada kemauan sendiri, keluarga, sama tangkapan polisi. Berarti terapi ya, terapi. Nah, untuk Medan Plus sendiri, jadi kita coba kasih alur simple aja ya. Jadi si klien masuk, terus kita kasih intake. Intake itu kayak form penerimaan, yang di situ ditandatangani sama keluarga inti yang menyetujui bahwa anaknya kita rehab. Nah, oke, selesai setelah administrasi kita bawa si klien ke belakang. Nah, untuk 10 seminggu sampai 2 minggu, si klien ini kita masukkan detoksifikasi atau pemutusan zat namanya. Sampai dia benar-benar oke untuk menjalani treatment gitu. Nah, sembari di 2 minggu ini, di situ kita mulai melakukan ASIS. ASIS itu kayak rapid assessment, kayak assessment singkat. Jadi kayak di situ tuh kayak kita itu nanya-nanya yang simple kayak apa mereka memakai gitulah, riwayat pemakaian, pendidikan, riwayat keluarga. Tapi itu yang belum mendalam ya, Dek. Kita menggalinya itu belum mendalam, kayak sekedar itu namanya rapid assessment. Terus udah oke, dia udah siap untuk menjalani treatment, baru kita assessment. Nah, di assessment pun nggak hanya cukup 1 kali, assessment itu kita lakukan berulang untuk mencegah kemungkinan dia ngasih jawaban yang nggak tepat. Karena kan kalau assessment pertama dia bisa jadi asal jawab. Nah, di assessment kedua mungkin dia sudah mulai nerima bahwasannya dia di dalam rehab, dia sudah mulai honesty, udah mulai jujur menjawabnya gitu. Terus setelah kita assessment, sembari konseling berjalan, keluarlah treatment plan. Treatment plan itu kayak dia ini berapa lama nih di menjalani rehab. Itu kita tahu dari tingkat keparahannya. Terus udah keluar treatment plan-nya, kita tahu kapan kita buat family dialog. Kan kita harus juga mengundang keluarga inti. Karena si klien ini setelah dia ngejalanin rehab, dia kan kembali ke lingkungan sosialnya. Kan nggak akan selamanya dia di rehab. Jadi kita harus melibatkan support sistemnya. Itulah keluarga inti, bisa jadi pasangan. Karena gini, orang yang direhab itu, kita nggak bisa hanya ngerehab si anaknya. Kita juga harus ngerehab si orang tua. Karena pada dasarnya, kebanyakan ya, aku bilang kebanyakan, aku ini berbicara dari pengalaman ya. Kebanyakan itu yang bermasalah sebenarnya keluarga. Jadi, si anak ini bisa kita bilang itu korban sebenarnya gitu. Jadi, korban itu ya kepahitan lah, kebatinan dan segala macam gitu. Jadi dia tidak tahu kemana, dia hanya tahu tempat yang membuat dia tenang itu narkoba gitu. Jadi makanya kita tetap harus melakukan family dialog atau family discussion sama keluarga atau support system dia. Kalau dia udah berkeluarga mungkin istrinya atau mertuanya atau mamanya gitu. Jadi kita harus libatkan support systemnya gitu. Nah, setelah itu kita juga akan ada melakukan
sharing juga sama sih. Kan kita ada psikolog ya, psikolog. Kita harus berani juga bertanya. Gitu. Contoh bang, klien kursi ini dia kayaknya agak tertutup. Gitu. Menurut pandangan abang gimana? Gitu. Kita harus mau. Jadi Peksos itu nggak bisa kerja sendiri. Ya, Peksos itu nggak bisa kerja sendiri. Kita harus kerja sama profesi lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita sih yang pernah ada itu ada barista dan kayak gini nih sama apa itu pangkas ya, iya itu barbershop itu sih. Kalau di sini sama kursus konselor, sablon dulu pernah ada, dan kita juga terbuka ya, jadi ada kayak kadang kan kayak Bang Pol nih buka kami mau buat pelatihan untuk ex recovery, kita kirim 3 orang. Perkenalkan, nama saya Ulay Gufroni Parudin. Saya di Medan Plus ini kurang lebih dari 2014 ya sampai sekarang. Dan terakhir saya jadi konselor di Medan Plus ini. Sebelumnya kayak Astro, jadi program manager, tapi karena kami punya kesibukan lain, akhirnya kami hanya menangani klien aja. Kebetulan saya dari komunitas. Dari komunitas itu maksudnya saya dari pengguna dulu. Saya dari pengguna, saya masuk rehab. Udah beberapa kali saya masuk rehab sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk melamar kerja di Medan Plus ini. Udah masuk saya di Medan Plus. Akhirnya kami juga mendaftar kemarin di Kementerian Sosial dan kami juga menjadi pendamping di Kementerian Sosial. Jadi kenapa sampai akhirnya saya bekerja di sini? Itu karena latar belakang saya dari komunitas, dari mantan pengguna juga. Lebih ke spesifiknya lebih ke masalah rehabilitasi aja ya. Jadi bukan karena entah Medan Plus atau rehab-rehab yang lain. Ada rasa bersalah waktu kita masih menggunakan. Mungkin saya pernah menghancurkan masa depan anak orang atau segala macam, dan banyak teman saya yang udah lewat mungkin tidak sempat diselamatkan, dan itulah yang membuat saya pengen kerja di rehab. Selebihnya mungkin juga kita awal-awal mulanya memang butuh tempat yang aman juga, circle yang aman untuk dia bisa berubah. Sebenarnya kan memang tugas kami kan hanya sebatas mendampingi bagaimana caranya dia bisa berubah, dia bisa berhenti menggunakan narkoba, dia bisa pulang ke rumah itu dalam keadaan tidak menggunakan lagi dan bisa mempertahankan agar mereka tidak menggunakan. Ya seminim-minimnya sebenarnya kami hanya memberikan contoh bahwa walaupun mereka jadi korban penyalahguna sekarang, tapi mereka tidak bisa berhenti. Karena apa? Kami pun untuk menggunakan dan kami sekarang bisa berhenti. Betul-betul menangani, misalnya menggali penyebab kenapa dia bisa menjadi pengguna. Udah, habis itu kami menggali lagi apa faktor-faktor yang bisa menjadi pemicu dia nanti di luar menggunakan kembali. Terus bagaimana caranya dia bisa mempertahankan pemulihannya. Nah, demikianlah hasil dari observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di tempat rehabilitasi Nabza Medan Plus. Nah, dari hasil observasi dan wawancara ini, kita mendapatkan banyak wawasan mengenai peran pekerja sosial dan konselor adiksi terutama di tempat ini, dan metode apa saja yang digunakan dalam penanganan klien terutama di tempat ini.
Kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan membuka pandangan baru bagi siapa saja yang ingin memahami tentang proses rehabilitasi nafza. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.